3, 2, 1. Udah ya? Oh. Ya, halo guys, balik lagi bareng gue Erik di konten apa ya? Gue juga sebenarnya masih bingung karena konten ini kayak belum ada segmen yang ngebahas tentang user experience dari sebuah sepatu di workshop. Karena kan kita sebelumnya udah pernah ngebedah sepatu, terus kayak bahas-bahas teknis sepatu di Shoepedia gitu. Nah kali ini gue pengen bikin sesuatu yang beda di video ini dengan ngasih user experience gue buat ngasih tahu sepatu-sepatu mana yang worth it buat dibeli gitu. Nah, salah satu sepatu yang gua pilih adalah sepatu KW sih sebenarnya. Jadi kemarin gua sempat scroll di e-commerce gitu, terus nemu sepatu yang dari harganya aja udah KW. Kemarin beli berapa? Beli 55.000 ya? 55.000. Jadi ini sepatu KW-nya sepatu Converse gitu. Nah, kalau kalian lihat juga di sini ya jahitannya juga udah gak rapi tadi kemarin. Ya ini nih udah kelihatan kan jahitannya juga udah ngaco gitu. Jadi mereka cuma modal tag ini doang. Tapi gue nggak mau ngejudge sepatu KW gitu aja. Jadi karena sepatu KW ini mau bagaimanapun pasti ada fungsinya gitu. Selalu ada fungsinya tuh. Cuman sejauh mana fungsi ini bisa menunjang aktivitas kamu sehari-hari. Ya gitulah istilahnya. Jadi gue pengen coba sepatu ini bukan pada tempatnya. Maksudnya kayak mungkin dipakai di intensitas yang lebih tinggi, kayak dipakai olahraga kayak gitu ya. Terus apakah sepatu ini kalau misalnya udah dipakai di intensitas yang lebih tinggi tadi akan tetap bertahan dan sejauh mana ketahanan sepatu ini gitu. Makanya mungkin buat orang-orang yang beli sepatu ini kalau cuma sekedar buat pemakaian sehari-hari, kebutuhan itu worth it aja. Tapi kan kita nggak tahu sejauh mana ketahanan sepatu ini gitu. Makanya gue pengen coba di tes ekstrim kayak dipakai olahraga tadi. Mungkin dipakai lari atau mungkin dipakai olahraga apa lagi ya kita biasanya? Badminton. Kayak gitulah. Badminton ya. Jadi kantor kita kebetulan sering banget ngadain badminton gitu. Jadi gue pengen coba pakai sepatu ini juga supaya gue bisa ngerasain sejauh apa nyamannya dan sejauh apa ketahanan dari sepatu ini kayak gitu. Yang mungkin setelah gue pakai dan gue tahu ketahanannya di video selanjutnya kita bisa bedah di video bedah sepatu. Dan kebetulan pagi ini gue sama temen-temen gue sama tim udah ngerencanain buat lari di salah satu jogging track di Kota Bandung. Dan ya tanpa basa-basi lagi gue langsung ganti baju dan kita langsung lari pakai sepatu. Let's go. Ya, gue udah ganti baju, udah sporty banget, siap buat lari, siap buat ngetes sepatu Converse ini, sepatu KW masih ada tagnya, gue cepat dulu. Terpasang. Ya sebenarnya kalau misalnya buat dipakai harian sih normal-normal aja ya rasanya juga. Nggak tahu kalau udah dipakai jalan atau lari ya. Kita uji sepatunya, sekaligus ketahanannya. Sekuat apa sepatu Converse KW ini? Sip, ready? Let's go! Oke guys, kali ini gue udah nyampe di salah satu jogging track di Kota Bandung ya. Kita bakalan coba buat ngetes sepatu Converse KW ini. Sejauh apa dan sekuat apa sepatu ini buat dipakai lari dan dipakai di intensitas yang tinggi lah ya. Karena kalau misalnya buat dipakai sehari-hari, gue ngerasa dari kantor tuh udah biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang perlu dikeluhkan gitu. Tapi so far masih nyaman-nyaman aja. Tapi nggak tahu setelah gue pakai lari dan gue pakai intensitas yang berat, apakah kenyamanannya masih sama dan apakah kekuatannya masih sama? Let's see. Yuk. Kita pemanasan dulu aja. Buat warga Bandung pasti tahu ini di mana nih? Di lapangan Saparua. Biasanya kalau misalnya weekend di sini rame banget. Berhubung karena gue kesini hari Senin, weekdays, hari ngantor, jadi ya bisa lihat sepi lenggang lah. Enak juga buat dipakai syuting.
Oke guys, gue baru aja selesai abis ngetes si sepatu Converse KW ini. Bisa dilihat sekarang tampilannya kayak gini. Sebenarnya masih oke sih ya, maksudnya karena baru pertama kali dipakai lari juga. Cuman ada beberapa ada beberapa keluhan, kayak mungkin gue ngerasa pijakannya yang terlalu tipis ini bikin kaki gue ya sedikit sakit pas kaki gua injak tanah gitu. Terus terus kaki gua ngerasa geras sih sebenarnya dari bahan si meshnya ini. Tapi gua bakalan cerita nanti di akhir video secara lengkap dan detail mengenai sepatu ini, pengalaman gua pakai sepatu ini buat lari dan lain-lain. Next, selanjutnya malam ini gua ada jadwal badminton juga sama teman-teman kantor. Gua pengen coba pakai sepatu ini sekalian buat tahu pengalaman pemakaiannya gitu. Terutama di lapangan badminton kan biasanya butuh sepatu yang nggak licin gitu. Apakah sepatu ini masih oke buat pakai badminton juga? Kita langsung aja. Makanya tonton terus videonya supaya gue bisa kasih tahu pengalaman gue pakai sepatu ini buat badminton. Go. Halo guys, sekarang gue udah di lapangan badminton. Seperti yang gue bilang tadi siang, gue bakalan ngetes sepatu Converse KW ini, sejauh apa ketahanan sepatu Converse ini dan senyaman apa gue pakai sepatu ini di badminton. Ikutin terus. Oke guys, jadi gue baru selesai main badminton pakai sepatu Converse KW yang tadinya pengen gue uji ini ketahanannya, dan hasilnya bisa dilihat, soalnya jebol. Soalnya jebol, yang ini juga udah mulai tipis nih. Satu hal yang gue dapet selama gue pakai sepatu ini buat olahraga, atau intensitas tinggi, sepatu ini nggak nyaman banget buat dipakai olahraga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sepatu ini buat sehari-hari atau misalnya buat keperluan sekolah aja itu cukup. Tapi kalau misalnya buat dipakai olahraga kayak tadi badminton atau misalnya tadi pagi siang gue lari, ini bener-bener nggak worth it dan mungkin bisa mencederai kaki kalian karena kaki gue juga sempet kayaknya agak lecet ini. Terus feel-nya waktu pakai sepatu ini tuh gerah banget karena bahan meshnya yang bisa dibilang bukan mesh yang bagus ya. Jadi dalamnya gerah banget, keringatnya nggak nyerap. Jadi kalau misalnya dipakai lama-lama juga bisa bau gitu. Next, buat video selanjutnya gue bakalan bedah sepatu ini. Gue bakal bahas soal konstruksinya dan material-materialnya di video bedah sepatu. Jadi jangan lupa subscribe channel kita, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video user experience berikutnya ya. Adios.